Puji Tuhan, Shalom. Mari kita buka dengan saya di kitab Roma, Roma pasal yang keempat ayat 13 sampai yang ke-25. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Living in Faith. Living in Faith. Oke, saudara, mau nggak mau, kita semua pasti akan ditantang imannya dalam hidup ini. Hidup kita itu sifatnya tidak menentu. Kadang ada high-nya, kadang ada low-nya, ya. Ada kalanya kita di atas, namun ada kalanya juga kita ada di bawah. Nah, tetapi orang benar akan hidup oleh imannya. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa karya Yesus Kristus di atas kayu salib sudah lunas dibayar. Dan kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Baik itu yang kita perlukan, atau yang kita bahkan nggak pernah minta sebelumnya. Nah, tapi dalam perjalanannya, setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima pengorbanannya, nah kita akan diuji lagi dan lagi dari waktu ke waktu. Kita akan diperhadapkan dengan situasi yang mana menuntut kita untuk memilih apakah kita mau percaya Tuhan ataukah kita mau percaya sama diri sendiri. Mau percaya firman Tuhan atau percaya sama perkataan manusia. Mau percaya kepada Tuhan, kepada kekuatannya, atau percaya sama kekuatan diri sendiri. Nah, itu kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan tersebut. Karena itu hari ini kita akan belajar gimana caranya supaya kita tetap hidup beriman walaupun kita sedang berada di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan sekalipun. Nah, ini cocok sekali kita bahas tentang iman di bulan ini, karena tema bulan ini adalah tentang iman. Dan ini akan menjadi fondasi kita untuk kita menjalani kehidupan kita di tahun 2022. Ya, semoga ini bisa menjadi pedoman kita. Jadi ketika kita nanti di tengah-tengah tahun mungkin ada permasalahan, kita bisa mengingat kembali firman Tuhan yang kita pelajari malam hari ini. Amin. Oke, kita baca dulu di ayat 13 dari kitab Roma pasal 4. Ayat 13 dari kitab Roma pasal 4. Saya akan bacakan 13 sampai 15. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Nah, saya mau jelaskan dulu, saudara, ayat 13-15. Ini hukum Taurat itu berbicara tentang hukum tertulis yang isinya adalah perintah Allah. Kita semua tahu, tapi kita semua juga gagal menaatinya. Ya, kalau kita lihat dari cerita bangsa Israel. Sebenarnya di hati setiap kita itu udah dikasih yang namanya nurani. Ya, kita juga punya yang namanya common sense. Misalnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kita udah tau lah semua tuntutan agama ya. Tapi seringkali kita juga itu lemah. Kita mengandalkan pemahaman dan kekuatan diri sendiri. Dan kita lupa bahwa Tuhan kita, tanpa Tuhan kita, semua itu nggak akan bisa survive. Iman kita tuh jadinya akan menjadi lemah. Kalau kita mau mengalami perkara-perkara ilahi, maka kita juga harus pinjam perkara-perkaranya Tuhan. Jadi jangan bersandar kepada kekuatan sendiri, karena sering kali kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri itu, ujung-ujungnya pasti kita akan kecewa. It's like 99% time. Jadi carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bangun kerohanian kita dengan cara hidup oleh iman. Nah, memang iman itu sifatnya sangat bertentangan dengan pengajaran-pengajaran dunia. Nggak masuk akal ya. Kalau kita yang sering pakai logika, nggak masuk di logika kita.
Dan dunia ini cenderung untuk melemahkan iman kita. Semakin kita mengandalkan sains, semakin kita mengandalkan pemikiran-pemikiran duniawi, maka iman kita juga akan semakin lemah. Nah, iman itu juga adalah fondasi segala macam mukjizat dan berkat Tuhan. Jadi tanpa iman, kita juga nggak akan bisa menerima breakthrough dan kemenangan. Dan orang yang mau beriman sama Tuhan itu harus mau lawan arus. Harus mau maju di dalam peperangan rohani. Ya jangan mentang-mentang kita udah tahu, hafal luar kepala, hukum Taurat, kita punya pengetahuannya, tapi untuk sampai ke sana kita nggak beriman sama Tuhan. Nah, banyak orang itu tidak membangun iman, nggak rajin berdoa, nggak cari Tuhan sungguh-sungguh. Banyak orang yang nggak mau baca Alkitab karena merasa bahwa Alkitab itu cuma sekedar tambahan aja buat mereka. It's nothing essential. Nah, saya nggak tahu gimana orang-orang bisa hidup tanpa membaca firman tiap hari. Saya nggak baca sehari aja tuh rasanya kayak gimana ya, kayak udah nggak pede gitu mau menjalani hari-hari saya. Rasanya kayak seolah-olah iman saya tuh ciut, kayak seolah-olah iman saya tuh langsung turun. Padahal mungkin nggak ada apa-apa juga gitu, tapi secara spiritual di alam roh pasti ada sesuatu yang mengganjal gitu. Jadi rasanya tuh nggak enak aja sepanjang hari gitu ya. Makanya kita harus rajin baca firman Tuhan. Nah, berdasarkan ayat yang kita baca dari ayat yang ke-13 sampai 15 tadi, Abraham memperoleh janji itu berdasarkan iman. He got the promise of God on the basis of faith. Nah, tapi dari mana dia mendapatkan iman tersebut? Nah, firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Nah, firman Tuhan itu kalau saya boleh ilustrasikan, ibaratnya seperti bensin. Saudara, saya kalau nggak baca Alkitab, maka roh saya tuh akan mulai lemah. Yang nggak ada, orang itu yang imannya tuh nggak habis-habis, nggak ada. Iman itu selalu harus kita ambil resource-nya, kita pinjam dari Tuhan. Nah, kita harus terus-menerus mengisi bahan bakar iman kita, yaitu dengan bensin yang adalah firman Tuhan. Nah, maka dari itu, kalau bisa, saudara jangan jauhi pertemuan-pertemuan seperti ini dengan saudara seiman, karena itu juga akan menajamkan kita melalui firman Tuhan yang kita bahas. Kadang-kadang kita juga butuh orang lain untuk bisa saling menguatkan iman kita, untuk saling mendoakan, ya, menguatkan. Tapi yang lebih penting lagi adalah waktu kita dekat sama Tuhan, waktu kita menjalin relationship sama Tuhan, maka di sanalah iman kita itu akan dikuatkan. Ketika kita membaca firman Tuhan, iman kita itu akan diteguhkan. Oke, lanjut ke ayat 16 sampai 18, saya bacakan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah dan yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, di sini Abraham memperoleh janji. Nah, di sini Abraham memperoleh janji, dan janjinya nggak masuk akal.
Pada saat itu umurnya 75 tahun ya, udah lumayan tua. Usia Sarah juga ya 11-12 lah sama usianya Abraham, gak jauh-jauh beda. Mereka berdua intinya udah berumur. Dan tiba-tiba dia dapat janji bahwa mereka akan mendapatkan anak. Nah ini bukan anak adopsi loh ya, ini anak kandung. Ini akan menjadi anak pertama mereka. Wow, kayaknya nggak masuk akal banget ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Abraham mendapatkan janji itu karena dia sempurna? No. Abraham dapat janji itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara, orang-orang Israel di zaman itu mereka membanggakan bahwa Abraham itu adalah bapak orang bersunat. Tapi jangan lupa, sebelum hukum sunat diberikan kepada orang Yahudi, Abraham udah terima janji Tuhan jauh bertahun-tahun sebelumnya. Baru hukum sunat itu berlaku. Dengan kata lain, kabar baiknya di sini adalah bahwa Allah tidak menunggu kita sempurna dulu baru memberikan janjinya atau menggenapi janjinya. Abraham sempurna apanya? Dia nggak sempurna. Musa kok seorang pembunuh. Paulus dia menganiaya umat Kristiani. Daud seorang pezina. Ini saya ngomong begini bukannya menghalalkan dosa ya. Dosa itu pasti ada konsekuensinya. Terus juga Musa lari ke Midian 40 tahun bersembunyi dari Firaun. Itu konsekuensinya. Daud juga bayar konsekuensinya. Dia bayar harga yang mahal karena percintaannya dengan si Bathsheba. Anak mereka akhirnya meninggal dunia. Tetapi meskipun demikian, Tuhan nggak menunggu orang-orang sempurna dulu untuk menggenapi janji-janjinya. Again, saya ngomong gini bukan supaya kita menghalalkan dosa, tetapi supaya kita tahu kebenarannya bahwa Tuhan itu nggak akan menunggu kita sempurna, perfect dulu gitu baru dia akan melakukan rencana-rencananya. Enggak. Dosa tetap ada harga yang harus dibayar ya. Itu udah konsepnya seperti itu. But God gave the promise to Abraham. Tuhan memberikan janji kepada Abraham dan menggenapi janjinya bukan karena Abraham sempurna, tetapi untuk meneguhkan, untuk mendorong orang-orang yang merasa nggak layak. Seperti saya, seperti Anda juga. Orang-orang berdosa yang terus-menerus mempertanyakan, apakah Tuhan sayang saya? Apakah Tuhan benar-benar sudah menghapuskan dosa saya? Apakah Tuhan memberikan pada saya masa depan yang indah buat saya? Apakah ada harapan dalam hidup saya? God is giving you a promise. Sekalipun sekarang Anda dan saya itu masih berlumuran dengan kesalahan kita. Dan walaupun kita tuh sebenarnya nggak layak menerima janji-janji Tuhan. Itulah sebabnya hidup oleh iman itu sangat penting. Saudara, kalau Tuhan berbicara dan Tuhan udah mau memberikan berkatnya sama kita nggak perlulah berdebat sama Tuhan. Nggak usahlah tawar-menawar lagi. Nggak usahlah kita berkata tapi-tapian sama Tuhan. Tapi instead katakan aja ya dan amin Tuhan. Oke, thank you Lord. Thank you. Nah, maka dari situlah akan terjadi turning point dalam hidup kita. Ketika kita percaya, maka mulai hari itu hidup kita itu akan berbeda. Ya, jadi nggak usah tawar-menawar sama Tuhan, nggak usah negosiasi. Kalau Tuhan udah finalkan, kalau Tuhan memang sudah mau kasih ke kita. I have plan for you. Aku punya rencana bagimu. Rencana Tuhan itu apa? Rencana Tuhan itu adalah masa depan yang penuh pengharapan. Rancangan damai sejahtera buat kita semua. Kalau Tuhan udah ngomong sama kita hari ini, marilah kita rendah hati sama Tuhan. Katakan aja ya dan amin. Even kalau misalnya pun kita merasa kita nggak layak, maka kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, layakkan saya, orang berdosa ini.
Nah, kalau kita hidup dengan iman, maka kita akan dibenarkan oleh iman. Istilahnya itu faith will justify. Itu bukan berarti Tuhan tutup sebelah mata sama dosa kita, lalu dia sangkal kesalahan kita. Enggak. Tapi iman itu akan mengupgrade kita supaya bukan karena kita sempurna dulu baru Tuhan kasih. Nah, itu konsepnya. Tapi memang karena memang Tuhan mau kasih gitu. Jadi kita nggak nafsu. Kita lihat hidup kita di masa lalu, aduh bodoh ya saya, kenapa dulu seperti ini. Kalau kita melatih iman kita, maka mata kita tuh otomatis akan tertuju ke atas. Pasti akan tertuju ke depan. Kita lihat ke belakang udah males gitu ya. Karena Tuhan menjanjikan Ishak kepada Abraham, ya jadinya berani melepaskan Hagar dan Ismail. Jadi dia melihat apa yang ada di depan dia. Musa, karena Musa melihat semak belukar yang terbakar dan dia dapat visi masa depan yang Tuhan janjikan, maka dia mau maju. Meskipun harus menghadap Fir'aun ya pada saat itu. Sama halnya dengan kita, meskipun latar belakang kita kurang baik, tapi marilah kita mau menjadi alat tangannya. Amin. Orang yang hidup dengan iman, otomatis hidupnya akan naik ke atas. Dia akan mendapat kekuatan untuk berkata tidak kepada dunia dan berkata tidak kepada dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, yang disebut hidup dengan iman itu seperti apa sih? Kita baca dari ayat yang ke-17. Roma 4 ayat yang ke-17. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Nah, itu janji Tuhan. Wow, umur 75 ya. Digenapi 25 tahun kemudian ketika dia umurnya tepatnya 100 tahun. Nah, baru Abraham sama istrinya memperoleh Ishak, anak perjanjian. Nah, ayat 17 ini luar biasa sekali, saudara. Ketika Tuhan berfirman sama Abraham, dia nggak cuma percaya. Kepercayaannya bukan sekedar kayak positive thinking doang, tetapi dia percaya sama pribadinya Allah. Karena dia udah tahu Allah itu seperti apa. Dia tahu kalau Allah sendiri yang bilang pasti itu akan terjadi. Karena apa? Karena dia mengenal pribadi Allah. Pribadi Allah itu seperti apa? Pribadi Allah itu penuh dengan integritas. Karena pribadi Allah itu penuh dengan wibawa. Pribadi Allah itu penuh dengan hikmat. Dan reputasi Allah itu bisa dipercaya. Dia melihat cerita-cerita sebelumnya, bagaimana Allah melawat umatnya, ya. Dan buktinya, nyatanya bahwa Tuhan gak pernah bohong sama anak-anaknya. Nah, dia percaya sama karakter-karakter Allah tersebut, ya. Abraham percaya sama sumbernya. Nah, ini dikatakan tadi, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Menghidupkan orang mati. Ini padahal sebelum Abraham belum ada orang mati yang dihidupkan loh, belum ada orang mati yang dibangkitkan, ya. Kita baru taunya ketika zamannya Lazarus sama Tuhan Yesus. Ini dia percaya sama Allah yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini silakan Anda tulis. Ada 3 poin yang akan saya bawakan malam hari ini. Mari kita tulis poin pertama kita. Iman seperti apa sih yang kita perlukan di dalam hidup kita? Ya, iman seperti apa yang kita perlukan di dalam hidup kita? Oke, poin pertama, are you ready? Percaya sama kemampuan Allah. Percaya sama kemampuan Allah. Kita mesti punya kualitas iman, di mana iman kita itu percaya sama kemampuan Allah. Nah, Abraham
Dia beriman sama kemampuan Allah, bukan sama kemampuan dirinya sendiri atau manusia. Nah, saudara, dalam hidup kita dari waktu ke waktu, setiap kita akan dihadapkan dengan challenge. Berhadapkan dengan situasi di mana kita harus memilih antara mau percaya sama Tuhan yang nggak kelihatan atau mau percaya sama manusia yang kelihatan. Percaya sama Tuhan atau percaya sama keadaan kita. Nah, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, ketahuilah bahwa Allah sedang melatih iman kita. Di saat seperti itu, marilah kita semua belajar untuk hidup dengan iman. Pada waktu Abraham membawa Ishak naik ke atas gunung untuk disembelih, saya yakin, I think Abraham itu dalam hatinya itu dia berdebat, bergumul dengan dirinya sendiri. Tadi saya bilang dia percaya sama pribadinya Allah. Pribadinya Allah seperti apa? Mungkin dia di dalam hati dia merasa atau berpikir, kayaknya nggak mungkin deh Tuhan bakal bunuh anak saya. Karena Tuhan ngomong sendiri bahwa melalui Ishak nanti akan muncul keturunan-keturunan yang akan menjadi bangsa-bangsa. Tapi juga gimana ya kalau misalnya anak saya mati pun nanti pasti Tuhan bangkitin. Saya percaya Allah akan membangkitkan orang mati. Jadi dia tuh memilih untuk taat. Dia tahu karakter Allah seperti apa, makanya dia memilih untuk percaya aja. Dan memang betul ternyata kalau Anda pernah baca ceritanya, ternyata Allah tidak membunuh Ishak, ya kan? Nah, hari ini kita punya pilihan seperti Abraham. Mau percaya Tuhan atau percaya sama keadaan kita? Mau percaya Tuhan atau mau percaya sama apa kata dokter? Itu adalah pilihan. Mau percaya Tuhan atau mau kita mau kompromi? Dan Abraham, dia mengambil keputusan untuk percaya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya buka di awal, kriteria seperti apa sih yang mesti kita miliki? Jawabannya adalah hidup dengan iman pada kemampuan Allah, bukan sama kemampuan manusia. Karena memang nantinya konteksnya pasti akan beda-beda setiap orang ya. Karena setiap orang itu menghadapi masalah yang berbeda-beda satu sama lain. Ya, even anak kembar sekalipun punya masalahnya sendiri-sendiri gitu. Oke. Alright, so are you with me so far? Semuanya jelas? Oke, baik. Mari kita lanjut ke ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 saya bacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Saya suka banget sama kalimat ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Dalam gitu ya, keren banget kalimat ini. Kalau misalnya saya bikin lagu, saya mau pakai kalimat ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Nih, Abraham itu nggak bodoh. Dia tuh tahu bahwa dia tuh sudah lewat masa suburnya. Apalagi Sarah yang udah lama jauh melampaui masa menopause-nya. Saya nggak tahu biasanya rata-rata umur berapa ya menopause itu. Kalau wanita mungkin sekitar umur 60, maybe around there. Kalau salah mungkin nanti saya bisa dikoreksi. Tapi intinya mereka berdua ini logikanya udah nggak bisa punya anak aja pokoknya. Karena mereka udah usia. Tetapi sekalipun demikian dia tetap percaya. Dia tetap memilih untuk nggak percaya sama keadaannya. Tapi dia memilih untuk mempercayai kemampuan Allah. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dengan Allah. Tapi mereka percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Ya, saya berharap kita semua juga mau mengandalkan kemampuan Allah. Dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Oke. Yang kedua, iman seperti apa yang mesti kita miliki dalam hidup ini? Poin yang kedua adalah
iman yang melawan arus. Iman yang melawan arus. Saudara, sebagai orang percaya, seringkali kita akan diperhadapkan dengan situasi di mana kita tuh harus bertentangan dengan logika. Dan pada saat seperti itu, jangan menganggap bahwa kita ini lagi apes. Mungkin memang lagi apes, tapi anggaplah itu sebagai kesempatan. Ubah paradigma kita ketika kita mendapatkan masalah. Anggaplah itu sebagai kesempatan dalam kesempitan. Gitu ya. Kalau saudara pernah dengar Warkop DKI, Dono Kasino Indro, itu film lama sekali. Ada judulnya Kesempatan dalam Kesempitan. Nah itu, kita anggap aja ini adalah kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Saudara, gimana kita mau mengalami breakthrough kalau misalnya kita nggak pernah mengalami masalah, misalnya kita kekurangan. Gimana kita bisa mengalami Jehovah Jireh kalau kita tuh nggak pepet sama kebutuhan? Gimana kita bisa mengalami Jehovah Rafa, Allah penyembuh, kalau kita nggak sakit dulu? Ini bukan berarti kita minta penyakit, enggak ya. Bukan berarti Tuhan mau kasih kita penyakit, juga bukan. Rancangan Tuhan bagi kita itu semua yang baik, yang sempurna. Jadi jangan berkata bahwa Tuhan mencobai saya. Karena Tuhan tuh gak pernah mencobai siapa-siapa. Terus apalagi, bagaimana saya bisa jadi kuat kalau saya tuh gak lemah dulu, gak merasakan gimana menjadi lemah, berada di rock bottom, di di low, dimana kita berada di dalam situasi yang sangat sulit, kita berada di bawah sekali. Jadi jangan ngomel kalau kita masuk dalam situasi dimana kita tuh dihimpit sama keadaan kita. Dihimpitnya nggak cuma kiri kanan lagi, dihimpitnya mungkin dari depan belakang juga, dari atas bawah juga gitu ya. Nah, di saat kita ada di dalam tekanan tersebut, itulah kesempatan emas supaya iman kita itu bisa melawan arus. Di saat segalanya nggak masuk akal, di saat kita udah kepepet, disitulah kesempatan kita untuk percaya. Misalnya, mungkin saudara bilang, aduh, keluarga saya belum diselamatkan Tuhan, saya mau menjadi saksimu Tuhan. Gimana caranya? Terus Tuhan taruh kita di situasi dimana keluarga kita itu mungkin di situ kita satu-satunya orang yang percaya, yang lainnya kan belum kenal. Terus kita disidang sama keluarga kita. Kita dibilang mungkin murtad lah. Kita dibilang mungkin mempermalukan keluarga lah. Nah, itu gimana Anda menggunakan iman Anda? Ya. Kapan keluarga yang saya cintai ini bisa bertobat ya Tuhan? Nah, itu kesempatan kita untuk bisa menggunakan iman kita. Atau lebih susahnya lagi deh, mungkin kita dilarang untuk menyembah Tuhan. Kalau pernah baca ceritanya bangsa Israel, di mana Fir'aun itu memegang erat-erat bangsa Israel. Gak boleh worship the living God. Wow. So jangan marah ya kalau misalnya kita dihadapkan sama situasi ini. Justru mari yuk kita gandeng Tuhan. Kita deketin Tuhan. Gimana orang bisa tahu kualitasnya misalnya Daud ya? Kalau misalnya Daud itu nggak dihadapkan dengan masalah, waktu dia dihadapkan dengan Goliat, ya kan, sama seperti itu juga. Maka orang seringkali juga berkata, marilah kita hidup dengan iman. Tapi kita tuh nggak ngerti iman itu seperti apa, iman itu definisinya apa. Baru aja kita dihadapkan dengan masalah, iman kita udah kelepek-kelepek, langsung jatuh ke tanah gitu ya. Jadi kita nggak cuman harus mengetahui apa definisi iman, tapi kita juga mesti mengetahui iman seperti apa yang kita butuhkan untuk kita menjalani hidup kita ya. Jadi hidup dengan iman itu baru kelihatan ketika kita ada di dalam persoalan. Ini bukan berarti juga kita menantang Tuhan. Kita nggak boleh menantang Tuhan gitu. Jangan abis ini malah kita nekat gitu ya, cari ke jalanan terus cari masalah gitu sama orang lain. Enggak ya. Itu juga menurut saya kurang bijaksana. Masalah itu nggak usah dicari juga, ntar pasti datang sendiri kok.
ya. Tapi kalau memang keadaannya udah tiba dan satu-satunya cara itu adalah kita pasrah sama Tuhan karena kita udah nggak bisa apa-apa lagi, itu adalah iman yang melawan arus. Jadi ucapkan syukur kepada setiap permasalahan kita, karena setiap masalah adalah kesempatan kita untuk bisa melatih iman kita, sehingga kita itu bisa memiliki iman yang seperti emas dan permata. Itulah kualitas iman yang Tuhan mau kita miliki. Oke, kita lanjutkan ke ayat 19 sampai 21. Ayat 19 sampai 21 saya bacakan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Haleluya. Saudara pernah nggak saudara berdoa, tapi doa saudara tuh nggak dijawab-jawab? Kita menunggu sekian lamanya. Kita menantikan mukjizat, tapi mukjizat itu nggak pernah datang-datang. Saudara, saya mau kasih tahu dulu bahwa waktu kita sama waktu Tuhan itu berbeda. Nah, masa penantian ini adalah yang disebut kronos, yaitu waktu manusia. Nah, ini Abraham menanti selama 25 tahun ya saudara. Dari saat dia umurnya 75 sampai akhirnya digenapi tahun 100. Nah, iman seperti apa yang harus kita miliki dalam hidup kita? Mari kita catat poin yang ketiga, yaitu iman yang bertumbuh semakin besar dan kuat. Iman yang bertumbuh semakin besar dan kuat. Kita tuh butuh yang namanya kronos, di mana kronos ini adalah waktu di mana kita harus menanti atau menunggu. Tanpa adanya penantian, maka iman kita itu nggak akan bertumbuh dan nggak akan menjadi kuat. Sama seperti Abraham, walaupun dia mengetahui bahwa fisiknya sudah sangat lemah, tapi dia nggak ikut-ikutan menjadi lemah juga, walaupun usianya tuh udah tua. Rahimnya Sarah juga udah tertutup. Tetapi mereka nggak bimbang sama janji Allah. Walaupun mereka harus menunggu, menantikan lama sekali. Saya nggak tahu buat saudara 25 tahun itu lama atau enggak, tapi buat saya itu lama sekali. Dan di saat menunggu itu pasti juga ada banyak halangan dan rintangan dan perdebatan dan keraguan-raguan. Belum lagi faktor luar, mungkin orang-orang ngomongin mereka, ya kan? Tetapi ketika mereka ada di dalam masa penantian, iman mereka itu justru diperkuat. Dan mereka tetap memuliakan Allah. Nah, kita mau belajar seperti itu. Kalau kita mau ikut Tuhan itu, jangan ya kita larinya itu sprint. Jadi cuma 100 meter kencang, begitu udah habis imannya. Tapi mari kita melatih iman kita itu untuk bisa berlari secara maraton. Ya. Jadi tahun 2022 ini, mari kita jangan lari sprint, save your energy ya. Mari kita lari secara maraton, melatih iman kita untuk berlari secara maraton. Jadi kita itu nggak cepet capek. Kita terus isi dengan bensin, yaitu firman Tuhan. Nah, memang ketika Tuhan udah kasih kita kairosnya atau mukjizatnya, sifatnya itu nanti mungkin bisa instan gitu ya. Mukjizat itu mungkin bisa instan. Misalnya saudara yang selama ini nggak bisa jalan, tiba-tiba Tuhan kasih mukjizat, saudara bisa berdiri, lalu saudara bisa lari gitu kan. Misalnya saudara mungkin punya satu penyakit kanker gitu ya, terus tiba-tiba Tuhan mau sembuhkan saat itu juga, itu bisa terjadi saudara. Dan sering kali saya dengar banyak peristiwa seperti itu. Tapi untuk memiliki iman yang kuat itu, saya percaya juga ada prosesnya. Dan proses ini nggak instan saudara. Itu makan waktu.
Nanti kalau instan tuh jadinya kayak makan Indomie ya. Mie instan. Jadi cepet masaknya, cepet makannya, tapi cepet laparnya lagi gitu. Ya, tapi memiliki iman yang kuat itu gak bisa tiba-tiba kita beriman dengan kuat gitu. Pasti ada proses yang harus kita lalui untuk bisa punya iman yang seperti itu. Nah, saudara, kalau saudara sama seperti saya ya, sedang ada di dalam masa penantian, mari nikmati aja prosesnya. Ini artinya bahwa Tuhan lagi mau training kita supaya kita itu bisa punya iman yang kuat. Sehingga kita itu bukan menjadi anak yang gampangan nantinya. Ya. Maka iman kita tuh harus semakin besar, semakin hari semakin kuat dan jangan semakin kecil dan lemah. Gitu ya. Oke, mari kita baca di ayat 22 sampai 24. Ayat 22 sampai 24 saya bacakan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Nah, di masa Abraham dia harus percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mampu membangkitkan dari kematian. Nah, sekarang kita hidup di masa ini di mana kita udah mengetahui kebangkitan Yesus dari kematian, maka seharusnya penantian kita itu akan jauh lebih mudah daripada apa yang harus dialami sama Abraham sama Sarah pada saat itu. Iman kita itu memiliki dasar yang lebih firm dan yang lebih kuat daripada saat itu. Jadi mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ayat yang ke-25 yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia adalah ya dan amin bagi setiap janji Allah dalam kehidupan kita. Jadi gimana saudara? Apakah saudara mau hidup dengan iman di tahun ini? Oke. Imannya seperti apa? 3 poin. Yang pertama, iman yang percaya kepada kemampuan Allah, bukan diri sendiri. Yang kedua, iman yang melawan arus. Lalu yang ketiga, yang terakhir, iman yang bertumbuh besar dan semakin kuat. Makin lama iman kita harus menjadi-jadi gitu ya, jangan kendor. Ya, saudara, kalau kita punya iman seperti ini, mau nunggu 3 bulan, kita mau nunggu 3 tahun, kita mau menunggu 30 tahun pun, kita nggak akan mundur dan kecewa sama Tuhan. Saudara, saya nggak tahu berapa lama saudara harus menunggu, saya nggak punya jawabannya, tapi satu hal yang saya tahu pasti, kalau Tuhan sudah berjanji, itu pasti terjadi. Jadi mari kita miliki iman yang teguh, yang tidak mudah goyah, dan sabar menanti. Sehingga kita boleh menjadi lebih baik, menjadi amat baik, dan sangat baik di tahun 2022. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.